dari makan, mari kita saksikan tari Makombu dari Atmadani. Baik, saya persilakan kepada Atmadani untuk memulai tari Makombunya.
Madani. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. And good morning everyone. Dear Honorable Principals, dear Honorable Mrs. Minarni Nongchi, dear teachers, and to all the parents and friends gathering here today. First of all, I'd like to thank to the Almighty. It is because of Him we'll be able to attend this event in Madani Junior High School. I would like to introduce myself. My name is Siti Odija. My name is Rizkolia Rahmi. My name is Yati Wandari. And my name is Mutia Yusaira. Okay, for the first few activities, Farifka and me will accompany all of you. And the next few activities will be accompanied by Mutia and Wulan. So before we start, how are you today? Are you excited? Farifka, are you excited? Yes, of course. I'm so excited. Previously, we have done our first activities. Adapun susunan acara dalam pagi ini hingga selesai yaitu jalan santai bersama yang telah kita baru saja lakukan tadi, menyaksikan penampilan tari Makombu yang dibawakan oleh Art Madani, laporan ketua panitia, mendengarkan puisi, sambutan kepala sekolah, book launching, sambutan komite, sambutan kepala bidang PKPLK, menyaksikan serta mendengarkan penampilan menyanyi lagu Posisani, pembacaan door prize, dan terakhir hiburan. Baik, tadi baru saja kita menyaksikan tari Mokambu yang mengesankan yang dibawakan oleh Art Madani. Acara sesi selanjutnya adalah laporan ketua panitia, yaitu sebelum saya sebutkan namanya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dari itu saya persilakan kepada Tut Anggi Gayatri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang PKPLK, Ibu Dr. Minarni Nongchi, SPD MSI. Yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri Modal Terpadu Madani, yang kami hormati Kepala Sekolah serta Dewan Guru SMP Negeri Modal Terpadu Madani, dan yang saya banggakan rekan-rekan panitia OSIS kami, serta yang saya hormati orang tua dan siswa-siswi yang hadir pada kegiatan Jalan Santai hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan hari ini. Nama kegiatan ini adalah Jalan Santai. Maksud dan tujuan kegiatan yang pertama, bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga sekolah, meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, mampu memberikan kegiatan positif bagi keluarga besar SMP Negeri Modal Terpadu Madani, meningkatkan kepedulian diri, serta cinta lingkungan. Tempat dan waktu pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, pada waktu 6 WITA sampai selesai, dan tempatnya di lingkungan SMP Negeri Modal Terpadu Madani dan rute sekitar hutan kota. Peserta dari kegiatan ini yaitu yang pertama, warga sekolah SMP Negeri Modal Terpadu Madani, orang tua dan juga wali murid. Yang ketiga, pengurus komite. Sumber dana dari kegiatan ini yaitu bazar yang diadakan oleh OSIS, penjualan kupon, serta sumbangan dari beberapa dermawan. Sekian laporan ketua panitia dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Kak Anggi. Itulah tadi laporan panitia yang dibacakan oleh Kak Anggi. For the next event, kita akan mendengarkan puisi dari
puisi yang akan dibawakan oleh salah satu siswi dari Art Madani yang bernama Namira Dwi Sagita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira Dwi Sagita, saya dari kelas Ki Hajar Dewantara. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan puisi yang berjudul Anomali Dimensi, karangan Zafir Akalanka. Melihat sebuah dunia yang tak berlatih, banyak benih yang berkubur, namun tidak mendapatkan sinar. Lambungku jauh dari tempat tidur. Hidupku memiliki kecenderungan untuk jatuh ketika sadar. Aku merobek kertas pada bab kematian. Terlalu banyak hal yang kurencanakan, namun sama sekali tak bisa kuwujudkan. Aku tidak mau kepergian yang meninggalkan urusan. Aku harap waktu memiliki belas kasihan. Jarum jam berhenti di pukul 3. Ainul Hayat itu berada di sebuah tempat di mana terbit dan tenggelamnya pusat tata surya. Kegelapan mengitarinya. Setan-setan memperebutkannya. Bulan memantulkan cahaya dengan daya tarik yang sangat kuat. Surut kebeningan bumi stagnan pada 23,5 derajat. Bulan tidak pernah pergi. Bintang tidak pernah lelah. Itu hanya bumi yang senang menari-nari dan selalu berganti wajah. Saya Namira Dwi Sagita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, sangat mengesankan. Sekarang kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyambutan dari Kepala Sekolah SMPN Model Terpadu Madani yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Supriyadi M. Jafar. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, orang tua yang kami hormati, di tengah-tengah kita ada Ibu Dr. Minarni Nonci selaku Kepala Bidang PKPLK dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat datang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya jualah kita bisa bertemu di tempat ini, di sekolah yang kita cintai ini, dalam rangka menghadiri undangan anak-anak kita yang melaksanakan kegiatan. Salah satu bidangnya yaitu melaksanakan jalan santai. Jadi acara ini murni adalah kegiatan anak-anak. Saya dan teman-teman hanya mengikuti apa istilahnya? Karena ini memang murni awalnya adalah konsep dari anak-anak, anak OSIS, sehingga saya juga memanfaatkan waktu karena belum pernah kita silaturahmi. Saya bilang kalau bisa juga sekalian silaturahmi. Cuma yang hadir hari ini sepertinya dari 448 orang tua murid mungkin tidak sampai 20%. Jadi mudah-mudahan di waktu yang lain bisa hadir.
Kegiatan ini direncanakan kurang lebih 1 minggu lalu oleh anak-anak OSIS. Jadi apa yang kita lihat di depan kita ini anak-anak sendiri yang belanja, anak-anak sendiri yang mengadakan melalui pasar selama kurang lebih 2 minggu dan ditambah dengan penjualan kupon. Jadi kalau agak aneh hari ini, Bapak Ibu sering hadir di acara jalan santai, kuponnya gratis. Hari ini jalan santainya agak aneh karena kuponnya dibayar. Mohon maaf karena ini anak-anak yang mengadakan untuk kita juga nanti. Jadi melalui kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal mewakili teman-teman guru bahwa alhamdulillah sekolah kita SMP Negeri Model Terpadu Madani di tengah pasang surut dan gempuran ombak yang begitu luar biasa. Mungkin semua sudah mendengar isu bahwa sekolah kita ini akan dialihkan ke kota. Kenapa seperti itu? Mungkin nanti Bu Minarti akan menjelaskan bahwa beliau sangat menginginkan kita tetap bergabung di provinsi, tetapi karena regulasi bahwa pendidikan dasar itu idealnya di bawah kabupaten kota, sehingga saat ini sedang digodok di Dewan untuk pengalihan sekolah kita ini akan di bawah naungan Kota Palu. Kita tidak tahu sampai kapan karena ini juga prosesnya sudah semakin lama, semakin istilahnya semakin banyak hal yang bercampur baur, tapi kita berharap mudah-mudahan segera terrealisasi. Yang penting kita semua warga sekolah khususnya Dewan Guru dan tata usaha termasuk orang tua, tentu kita berharap bahwa sekolah ini tetap mempertahankan keunikannya. Kita tahu bahwa sekolah ini berdiri adalah berkat adanya amanat undang-undang bahwa setiap provinsi berhak untuk mendirikan sebuah sekolah bertaraf internasional. Sehingga sumber anggarannya dulu waktu pertama dibangun ada APBN, ada APBD provinsi, ada komite, dan sumbangan-sumbangan dari dunia usaha lainnya. Sekarang ini sekolah kita yang tinggal berharap di dana BOS, jadi tidak ada bedanya dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Palu. Alhamdulillah, walaupun dengan kondisi seperti itu kita tetap eksis. Beberapa waktu yang lalu kalau Bapak Ibu lihat di media, anak kita ada 3 orang yang tembus ke tingkat nasional untuk kejuaraan Olimpiade Olahraga Nasional. Cuma saya belum bisa meraih prestasi, yaitu atas nama Muhammad Ayat, Bima Alif dengan Iren. Nah, kemarin hasilnya saya sampaikan Pak Warsita bahwa masih urutan keempat nasional dan kelima nasional, tapi kita berbangga. Beberapa kejuaraan lainnya atau lomba lainnya, anak-anak kita kemarin mengikuti lomba di Mancendigia. Kalau mau dikumpulkan hadiahnya itu kita juara umum, karena juara 1 storytelling, juara 2 storytelling, kemudian juara 2 cerdas cermat, juara 2 Olimpiade IPA, kemudian juara 1 Olimpiade IPS. Lupa. Pokoknya kita yang paling banyak piala di Mancendigia kemarin. Ada juga beberapa lomba yang lain-lain. Anak kita juga meraih prestasi di SMA Madani, juara 2 debat, bahasa Inggris, dan storytelling. Oleh karena itu kami selalu berharap mohon dukungan orang tua, minimal mungkin pengorbanan sumbangan moral. Kami tahu dalam pelaksanaan acara ini anak-anak kita itu dalam membuat bazar, mungkin rumahnya dipakai sebagai tempat untuk buat hidangan konsumsi, mungkin sampai tengah malam, bahkan orang tuanya sampai repot membantu menggoreng bahan-bahannya sampai jam 3 katanya. Ya inilah hasilnya. Dengan hasil bazar itu anak-anak kita bisa membeli berbagai macam hadiah hiburan, termasuk hadiah utama yaitu sepeda. Kemudian kerjasama kita dengan beberapa pihak luar. Sekolah kita ini waktu habis gempa sangat terdampak dengan gempa. Auditorium kita itu hampir hancur. Hampir menurut analisis itu harusnya dirubuhkan. Tetapi Save the Children mengambil alih dengan dana 560 juta. Jadilah seperti ini. Kemudian ada kelas juga yang lumayan juga kerusakannya sudah diperbaiki semuanya. Yang lain-lain kita finishing karena menurut analisis dari UNTAD itu tidak beresiko dari segi struktur, maka kita tempel-tempel, alhamdulillah kelihatannya sudah seperti bukan habis terjadi gempa karena semuanya sudah direhab. Kemudian melalui kesempatan ini tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua
alhamdulillah dari 400 sekian jumlah orang tua masih ada kurang dari 10 orang yang membayar komite yang tanpa kami tagih karena komite memang sudah tidak lagi ditentukan seperti yang dulu, tapi ada orang tua yang secara sukarela tetap membayar komite. Itulah yang kami pakai untuk membenahi berbagai macam fasilitas belajar anak-anak kita, termasuk lapangan dan kelas halaman kita ini. Termasuk ini kita mau konsepnya ini adalah kelas outdoor, karena amanat untuk kurikulum sekarang itu anak-anak harus banyak tampil di depan. Jadi model kita mungkin agak berbeda dari sekolah-sekolah lain. Kelas 7 kita mantapkan di pemahaman atau pemantapan penguasaan aplikasi komputer. Kelas 8 dan 9 itu rata-rata presentasi. Mungkin yang kurang presentasinya hanya matematika saja. Tapi hampir semua mata pelajaran itu presentasi menggunakan tentu perangkat-perangkat IT. SPK juga yang sebelumnya itu kita banyak teori, sekarang kita tidak seperti itu lagi. Jadi SPK itu anak-anak kita rancang untuk tampil di akhir semester. Silakan memilih mau tampil teater, musik, tari, atau seni olahraga lainnya. Sehingga kita berharap dengan anak-anak sering tampil, kepercayaan dirinya semakin baik. Begitu ya segi karakter. Mohon maaf, mungkin ada keluarganya yang pernah kami panggil dan kita sidang untuk sampai kita rekomendasi untuk cari sekolah lain. Itu bentuk perlindungan kepada siswa-siswa kita yang lebih banyak. Satu orang mungkin kita jadikan pembelajaran bahwa dengan mungkin dia cari sekolah lain bisa lebih baik di sekolah lain, tetapi kita tetap berusaha untuk menjalankan tata tertib untuk narkoba, pornografi, pencurian, terutama yang seperti itu, termasuk pacaran. Mohon maaf, jadi kita ini agak sensitif kalau pacaran. Kita semua instruksikan kepada guru-guru, mohon dipantau anak-anak yang ada indikasi aneh-aneh, mohon kita tegur. Kita punya tanggung jawab karena sekolah ini kita mau buat seperti tempat yang nyaman, tidak ada istilahnya pergaulan yang cenderung ke negatif. Jadi harus sehat pergaulannya. Kalau berteman, karena usia SMP itu sangat rentan dengan hal-hal yang seperti itu. Karena di sinetron, di sosial media, anak SD saja kita tonton itu sudah selalu datang ke sekolah adalah tujuannya pacaran. Jadi mohon maaf, anak-anak pasti alergi dengan kita punya kata-kata itu. Tapi saya mau sosialisasi ke orang tua, kalau ada penyampaian seperti itu, mohon bantuan dan dukungannya. Insya Allah di sekolah aman. Yang kita tidak tahu kalau dia keluar dari sekolah. Karena kita pakai CCTV, ketika ada yang berdua-duaan dan ada indikasi lain-lain, pasti kita akan tegur. Dalam arti kata, bukan untuk menegur, memaki-maki, tidak sama sekali. Tapi mengarahkan bahwa belum waktunya. Kalau kalian sudah berpikir seperti itu, pasti ke sekolah nanti tidak lagi karena mau belajar, tapi yang aneh-aneh, yang lain-lain sudah. Kemudian yang terakhir saya mau mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin layanan kami selama ini belum maksimal, tetapi kami berharap mudah-mudahan dengan masukan kritikan dari orang tua murid, silakan mau langsung ke HP saya boleh, mau melalui guru boleh, melalui anaknya silakan. Karena kami yakin pelayanan kami masih sangat jauh dari harapan Bapak Ibu. Tetapi insya Allah dengan dukungan dan kerjasama kita semua, bahwa kita ini satu keluarga, bukan tanggung jawab guru semata. Kita ini punya tanggung jawab. Ketika di sekolah kamilah orang tuanya, tetapi di rumah Bapak Ibu lah orang tua. Mari kita saling kerjasama, saling memberi informasi untuk kebaikan anak-anak kita. Insya Allah kita juga akan memfasilitasi berbagai macam kegiatan eskul. Sekarang karena pandemi sudah agak tenang, yang jalan eskulnya itu alhamdulillah sudah banyak olahraga, basket, bola, karate, hapkido, taekwondo. Tapi mohon maaf, untuk pembayarannya kami titip dengan orang tua dulu. Karena pembayaran kalau dititipkan ke dana bos, habis dana bos kita. Dana bos kita sekarang ini fokus membiayai teman-teman honor. Jumlah honor kita ini lebih banyak daripada yang PNS. Sehingga honor itulah yang kami usahakan untuk kita bayar dulu. Sisa-sisanya itulah yang kita pakai untuk lomba puisi, lomba apa. Tapi untuk yang tim, kami titip sama orang tua, mudah-mudahan ada iuran sukarela. Silakan kesepakatan itu tidak kami campuri, langsung ke pelatihnya. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf atas nama seluruh keluarga besar SMP Negeri Model Terpadu Madani. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada sekolah, bahwa sekolah ini adalah milik kita semua, bukan milik kami. Kita Bapak Ibu sudah menitipkan anak-anaknya di sini. Mudah-mudahan kami dapat membimbing dan memfasilitasi anak kita agar tumbuh kembang dengan baik di sekolah ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Pak Adi yang telah memberikan sambutan untuk acara ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami akan silakan kepada Mutia Yusaira Masdar dan Santi Wulandari untuk menemani para hadirin hingga ke pengunjung acara. We are going to hop in the next event, that is book launching. This book is made by our senior while we have online learning. Very cool, it's it. Untuk Pak Daud Samara, saya persilakan. Selamat pagi. Om Swastiastu. Kepala Bidang PKPLK yang saya hormati, Kepala Bidang Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, orang tua, para undangan yang kami hormati. Baik, jika kami pada kesempatan hari ini meluncurkan satu karya anak-anak kita, di mana karya ini adalah karya daripada siswa kita yang menceritakan tentang bagaimana mereka belajar pada masa pandemi. Mengapa hal ini kami lakukan? Ini terinspirasi dari sejarah. Karena ketika kita melihat sejarah sekarang, ketika orang Indonesia itu mengkaji sejarahnya, dia harus ke Belanda. Sehingga saya katakan sama anak, kenapa bukan kita yang tulis sejarah kita? Pandemi ini adalah bagian sejarah perjalanan umat manusia. Nah, Anda menjadi bagian dari itu. Caranya adalah Anda menuliskan pengalaman Anda selama mengikuti pembelajaran pada masa pandemi. Tuliskan apa saja dengan gaya Anda. Silakan tuliskan. Dan buku ini merupakan karya ontologi yang ditulis oleh sekitar 40 siswa, ya, 40 siswa. Dan pada kesempatan ini, semua kontributor buku akan saya bacakan. Yang saya sebut namanya lewat di sini, ya. Ya, mereka inilah yang berkontribusi supaya buku ini bisa muncul, Bapak Ibu. Yang pertama, Ahmad Ramadhani Sofyan. Mana Mas Dani? Yang kedua, Ainan Salsabila. Mana Ainan? Ainan Salsabila. Yang ketiga, Alia Mutmaina. Lewat. Kemudian Amara Bakari. Mana Amara? Amara menulis pandemi pertamaku. Anastasia Grafilia Patampang dengan judul Jejak Belajarku di Masa Pandemi. Ahmad Ramadan Sofyan tadi berjudul Pandemi dan Pengalaman Saat Pembelajaran di Rumah. Kemudian Ainan Salsabila dengan pengalaman saat belajar di masa pandemi. Kemudian Awaldi dengan judul Ku Kenal Aplikasi Belajar Karena Pandemi. Nah, ini Awaldi. Yang berikut, Senang dan Kecewa Akibat Pandemi, karya Asahra Alia Tri Putri. Kemudian Pandemi, Berani Keluar Zona Nyaman, karya Cahaya Alingka. Yang berikutnya adalah Coronavirus dan Sekolahku, karya Ceza Rahma Afrisa. Kemudian Dewa Ayu Madewintari dengan karya Corona yang Tak Terlupakan. Kemudian Dian Pratiwi,
Vikon dan Ceritaku. Cerita di balik pandemi karya Jonita Yetri Sihombing. Kemudian Karena Pandemi karya Dian Krishna Maharani. Yang tidak kalah serunya adalah Akhirnya Bosan Juga karya Dwi Septiani. Nah, ini yang belum lulus tapi dia sudah merasa lulus adalah Rasanya Lulus di Masa Pandemi, Fahresi Dwi Anantasya Putra. Kemudian ini yang suka malu-malu, karya Masih Merasa Malu, Fairuz Syahrani. Ada Fairuz? Kemudian Pengalaman Membosankan dan Yang Menyenangkan, Fata Nur Ilmi Fadli Tanto. Yang berikutnya karya Iko Manataraja, dari Zoom, Google Meet hingga kendala jaringan. Kemudian Imade Ananda Darmawan dengan karya Ketika Saya Belajar Jarak Jauh. Dan judul yang penuh harapan adalah Menunggu Hari Itu karya Inaya Fahraini Gani. Keisha Kirana dalam karya Belajar Masa Pandemi. Senyum dan Murungku di Masa Pandemi. Oh, ini suka tersenyum ini. Keisha Violeta Tobile. Ada. Lagi dan Lagi karya Lady Audia Pratiwi. Kemudian Mutia Yuserifa dengan karya Jurnal Pandemiko. Awalnya Tak Paham Aplikasi Pembelajaran karya Muhammad Andika Utama Putra. Ini yang selalu kesulitan jaringan. Sulitnya ujian karena jaringan, Muhaimin Ikram. Nah, ini yang terlalu galau adalah Perasaan yang Campur Aduk karya Muhammad Panji Prasetya. Mana Panji? Ya. Supaya tidak terlalu galau, naik ke podium. Nah, yang sangat terkesan dengan AMBK pada masa pandemi, kostum AMBK-ku. Ini ada cerita tersendiri di dalam. Ya, salah kostum sepertinya. Karya Muhammad Al-Fatih. Belakang. Kemudian Naila Salsabila lewat karya Berharap Normal Kembali. Yang berikut Tak Mengenal Wajah Teman Sendiri. Oh, ini betul-betul terjadi. Karya Nur Hasana. Ini gara-gara masker barangkali. Kemudian karya Nurul Ilmi Akhirnya Terbiasa. Berikutnya sebuah judul sinetron, Oh Ternyata, Naila Cahaya Mawada. Kenapa lagi jadi pembelakang? Yang merasakan waktu cepat berlalu dengan karya Cepatnya Waktu Berlalu karya Niputu Sri Nanda. Kemudian pengalaman penuh makna karya Putri Malika Asia Kasya. Nah, ini yang pengalaman pertama. Sulit tidur karena tes IQ karya Rafli Ma'arif Bira. Mana Rafli? Ini Rafli mau dites IQ lagi.
Kemudian yang paling suka dengan kegiatan online, karya Rauf Fahri Firnata, pengalaman serba online. Kemudian pembelajaran daring dan aplikasi belajar, karya Rehan Sani Prayoga. Nah, ini ada satu karya yang suka mengejar waktu, Rifka Aulia Rahmi lewat karya mengejar waktu berburu nilai. Ini gara-gara tugas ini. Pengalaman belajar online di rumah teman, karya Rifka Yanti. Ini karena mencari jaringan, sesempat membaca, dan dia harus ke rumah teman. Ya. Yang tidak kalah menarik adalah berjudul Kesasar di Sekolah Sendiri, karya Rosa Aulia Pratiwi. Nah ini Rosa, mudah-mudahan sudah tidak kesasar dan sudah kelas 9. Kemudian yang pengalaman melakukan MPLS daring, karya Sugianti Putri Aulia, rasanya MPLS daring. Kalau selama ini MPLS luring, mereka pengalamannya daring. Kemudian Syamika Lasahido dalam karya online school di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, Sofi Ranti dengan judul Pembelajaran yang Berbeda. Ada Sofi Ranti. Vasco Satya Bawana dengan karya Masuk juga dia. Serba Sulit di Masa Pandemi. Ya. Meskipun Vasco ini adalah siswa berprestasi, tetapi rupanya merasa kesulitan juga pada masa pandemi. Saya kira kalau orang pintar tidak kesulitan, ternyata ya, serba sulit juga. Yang berikut belajar dari rumah saat pandemi, karya Yurifa Dewi Rahayu. Ujung kosong. Nah, ini yang selalu kita harapkan, orang yang selalu penuh damai. Syafana Adam Tandi dalam karya Berdamai dengan Corona. Dan Ketua OSIS dengan judul Pantang Menyerah, Tut Anggi Gayatri. Kemudian karya guru, ada karya guru yang masih dalam. Yang pertama judul Guru Masa COVID-19, karya Daud Samara. Kemudian satu lagi, pengalaman mengajar di masa pandemi COVID-19, karya Bapak Suparman SPD NPD. Saya undang Pak Suparman naik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah serangkaian anak-anak dan guru yang berkontribusi dalam karya yang pada kesempatan hari ini akan kami luncurkan dengan judul Selintas Cerita Segenggam Semangat Saat Duka Belajar di Tengah-Tengah Pandemi, karya SMP Negeri Model Terpadu Madani. Jadi babazan. Tadi mau diambil fotonya. Kami undang dengan hormat Ibu Kepala Bidang untuk kami serahkan karya anak-anak ini. Ada ini. Ada ini. Ada foto. Anggi. Ih, dia paling kecil dia tuh mau jadi. Ada ini. Tahan dulu. Itu. Oke. Coba kasih begini. Sini, saya bagahar. Maju, tidak ada komunikasi. Iya, Tidak ini kelihatan. dulu ada. Ya. Ini.
Nanti aku sebutan ya. Jangan konyol, Kedemikian kepada seluruh anak saya ucapkan terima kasih. Ini adalah karya kalian. Masih ada di atas. Nanti kita berurusan dengan yang ingin mendokumentasikan buku ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam. Ada